Nuhun, nuhun. Tos. Sok atuh hadir Abdi, siap. Ya, siapa Rojo. ini tosnya? Hadir itu. Nuhun. Ya. Nuhun atuh urang kawitan nya Nah, Pak Yayat, Pak Yayat. wartos oge atos ieu. Oh, siap. Nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, Bapak Ibu. Sekarang sudah masuk ke sesi 3 untuk tampilan di hari ini dari kelompok kami bertiga. Saya Irni Fitriani dalam sesi 3 ini menjadi host untuk di presenter yang ketiga, di sesi yang ketiga ini. Bapak Ibu, saya mengajak Bapak Ibu untuk aktif dalam menyimak paparan nanti yang akan disampaikan oleh Pak Arif sebagai narasumber, dan materi yang akan dibahas oleh Pak Arif adalah hindari masalah, kenali jenis lisensi hak cipta di ranah digital. Selama kegiatan berlangsung akan dipandu oleh Pak Haji Dudi Rohdinul Haq sebagai moderatornya. Kepada Bapak moderator silahkan. Ya, terima kasih Bu Irni. Ya, sumber suara saya ambil alih juga sebagai moderator. Yang alhamdulillah sekarang narasumber itu adalah Pak Arif Rahman SSI, lulusan dari Universitas Pajajaran dengan jurusan ilmu komputer. Ya, jadi insya Allah nanti lebih mahir ini. Pak Arif itu lebih mengetahui bagaimana seluk-beluk tentang komputer, tentang internet, tentang digital. Ya. Dan saat ini beliau mengajar di SMK Komunika Prestasi Gentur sejak tahun 2012. Sebelumnya bekerja di beberapa perusahaan bidang IT, konsultan di Bandung. Mata pelajaran yang diampu, simulasi komunikasi digital, sistem komputer, teknologi layanan jaringan, desain grafis, pemrograman dasar. Pernah juga mengajar matematika dan fisika, ya, walaupun mungkin sekarang lebih ke spesialisnya ya, tentang komputer. Juga tertarik pada perkembangan teknologi khususnya IT, budaya, dan kegiatan sosial kemanusiaan. Wah, hebat ya. Apalagi sekarang musim corona, Pak Arif ya, musim corona itu alhamdulillah kayaknya Pak Arif lebih senang ini kegiatan-kegiatan sosial. Koordinator wilayah Gerakan Sosial Sedekah Rombongan Priangan Timur dan Kuningan dari 2014 sampai 2017. Sekarang sedang menempuh pendidikan Magister Sains Informasi di sebuah PTS di perguruan tinggi. Ya, PTS-nya tidak disebutkan, rahasia umum itu. Rahasia. Baik, Pak Arif yang akan memberikan materi itu sepintas tentang Pak Arif, insya Allah memuaskan juga nanti tayangannya dan juga materi-materinya. Selamat mendengarkan para pemirsa. Ini kita lanjut ke Pak Arif. Silakan Pak Arif. Halo Pak Arif, halo. Mic-nya itu Bu. Pak Arif. Halo, mic-nya belum ada. Mic-nya Bu. Ya, siap. Belum ada. Halo. Halo. Bu Irni. Halo, silakan. Nah, ini ya. Ya, sudah ada. Sip. Ya. Sudah ada. Terima kasih Pak Arif. Terima sudah kasih. hadir. Silakan Pak Arif. Ya, sama-sama. Terima kasih Pak Haji Dudi dari Studio 1 tadi. Terima kasih. Baik, ini saya matikan saja yang video saya ya biar tidak terlalu berat. Terus ini kalau untuk ngerekam saya jadi nggak bisa ya kalau sebagai presenter ya. Jadi saya minta tolong untuk ngerekam. Itu perekaman di weblognya langsung ada di host. Di host. Di host ya, Bu Di Irni. host, ya. Jadi saya mohon bantuannya Bu Irni. Ya, siap Pak. Merekam. Siap. Oke. Siap. Baik. Baik, kalau gitu kita masih ada waktu ya. Ini sebenarnya saya banyak bikin slide-nya. Baik, saya coba
Ini ya. Nah, sudah nampak kelihatan? Apa sudah bisa muncul di sini? Halo? Sudah Pak, sudah ada Sudah, Pak, gambarnya. Ya, Ya, sudah baik. ada Pak. Sudah. Ya, bagus Pak. Baik. Ya, saya mulai saja materi hari ini. Saya tidak usah perkenalan karena sudah tadi ya. Jadi materi yang akan kita bahas hari ini adalah materi yang saya pikir cukup penting untuk diketahui hampir semua orang. Hampir semua orang yang sehari-harinya, apalagi yang bergelut di dunia, apalagi sekarang internet itu hampir sudah tidak bisa terlepas dari keseharian kita ya. Hampir setiap hari kita selalu membuka internet. Makanya saya mengambil materi ini sedikit mengadakan riset sedikit beberapa hari kemarin untuk bisa membuat materi ini. Baik, kita lanjut. Materi apa saja yang akan kita bahas hari ini? Yang pertama adalah langsung saya kemukakan beberapa kasus lisensi hak cipta ya, baik yang terjadi di Indonesia maupun yang terjadi di luar negeri. Baru kita nanti kemudian akan masuk ke materi mengenai pengertian hari hak cipta itu apa, lisensi itu apa, royalti itu apa ya. Kemudian bagaimana caranya kita supaya terhindar dari penyalahgunaan lisensi atau hak cipta ini. Dan kemudian jenis-jenis dari lisensi karya digital yang berlaku secara internasional. Kemudian kalau masih ada waktu nanti kita bahas juga DMCA itu apa? DMCA itu yang dikatakan sebagai bodyguard content digital ya. Dan kalau masih ada waktu lagi kita akan bermain-main sedikit ya dengan kuis interaktif. Kalau misalkan keburu ada waktunya, kita akan coba menjawab beberapa pertanyaan yang berasal dari materinya yang akan saya bawakan sekarang ini. Nanti tidak usah ditulis nama asli, boleh tulisnya. Yang jelas kita coba seberapa jauh materi yang saya bawakan hari ini bisa diterima oleh peserta. Oke, kita mulai yang sekarang. Sekarang yang pertama beberapa kasus ya. Kalau misalkan bapak-bapak dan ibu-ibu sering buka YouTube ya, mungkin ada yang pernah buka yang namanya YouTuber calon sarjana. Nah, calon sarjana ini isinya adalah video-video yang unik, lucu, aneh, keren, kadang-kadang misterius, sehingga orang-orang itu sangat senang gitu ya. Banyak sekali sampai ada 12,4 juta subscriber. Ya, kalau kita lihat di situsnya socialblade.com, dia menempati ranking keempat terbanyak followernya untuk di Indonesia ya. Sementara untuk seluruh dunia dia rankingnya 455. Bayangkan dari sekian 100 juta pengguna YouTube yang menempati ranking. Betapa hebatnya, ya. Dan penghasilannya menurut situs socialblade.com. Jadi kalau ibu-ibu atau bapak-bapak pengen tahu kisaran YouTuber itu berapa, bisa dibuka di socialblade.com. Atta Halilintar, misalkan Ria Ricis atau siapapun yang jadi selebritis di YouTube, bisa kita cek kira-kira perkiraan tapi mungkin tidak akan jauh. Karena memang algoritmanya sangat rumit untuk perhitungan penghasilan para YouTuber ini. Tapi paling tidak mendekati lah segitu. Oke, kembali ke kasus calon sarjana. Ini menurut situs socialblade.com diperkirakan per bulannya itu penghasilannya antara 400 juta hingga 6,3 miliar. Bayangkan gaji siapa segitu? Gaji pegawai apa? 400 juta sampai 6,3 miliar per bulan. Bisa dibayangkan. Dan per tahun diperkirakan
paling sedikit 4,7 miliar sampai 75,7 miliar per tahun. Ya, bisa dibayangkan bagaimana, bahkan tahun 2019 sudah tidak dikelola oleh perorangan lagi, tapi dikelola oleh perusahaan karena penghasilan semakin banyak. Tetapi apa yang terjadi? Akhir 2019 tersangkut kasus copyright. Ya, ada seorang YouTuber GT namanya dari luar negeri yang komplain ke YouTube gara-gara ada video buatannya yang dipakai oleh si calon sarjana ini tanpa meminta izin terlebih dahulu. Padahal dia followernya masih di bawah 1 juta. Jauh lebih besar punyanya calon sarjana. Nah, akhirnya pengaduannya diterima oleh YouTube dan YouTube pun memban calon sarjana. Bayangkan, yang sejak tahun 2016 sampai 2019 sekian tahun menghasilkan pundi-pundi rupiah yang sekian banyak harus berhenti gara-gara pelanggaran hak cipta. Jadi ini sebenarnya ceritanya menarik ya kalau dibahas lebih banyak. Tapi ini sekarang saya hanya akan menunjukkan contoh saja ya. Ini contoh satu, calon sarjana. Kedua, ada lagi namanya Yete Crash. Ini juga tidak kalah hebatnya, punya 11,4 juta subscriber. Bayangkan kalau tidak tadi, malahan menurut desas-desus ini, walaupun followernya di bawah calon sarjana, tapi penghasilan si Yete Crash ini jauh lebih besar. Berarti di atas 75,7 miliar per tahun. Apa yang terjadi? Karena kontennya sama, ya. Kalau bapak-bapak dan ibu sering lihat on the spot, di TV on the spot. Nah, si ini itu Yete Crash sama calon sarjana itu kira-kira seperti itulah isinya. On the spot. Kan kita menarik 10 kisah paling misterius, 10 dan sebagainya. Seperti itu. Menggugah rasa ingin tahu kita. Nah, dan itu berhasil. Ya, kedua, channel YouTube ini bisa meraup dolar sekian besar dalam beberapa tahun, tapi akhirnya yang satu di-ban calon sarjana oleh YouTube, dan si Yete Crash ini dia menghapus semua, ini baru kemarin Februari, menghapus semua video uploadannya karena dia khawatir nasibnya akan di-ban juga sama YouTube. Karena beberapa kontennya memang mirip dan dia juga merasa sudah mengambil konten orang lain tanpa izin. Oke. Yang selanjutnya, ini kita pergi ke luar negeri ini. Ada David Morel melawan kantor berita Prancis AFP ya. Jadi ini si Daniel Morel ini mengunggah foto-foto gempa di Haiti melalui Twitter. Nah, si AFP ini dia mendownload gambar-gambar dari Twitter, kemudian memasangnya di koran-koran di jaringannya dia. Ya. Karena menganggap gambar dari Twitter itu bisa diambil dan bisa dipublikasikan, disebarkan. Ternyata salah gitu ya. Karena Twitter hanya membolehkan mengunggahnya, hanya membolehkan mendownloadnya, tidak membolehkan untuk mengkomersialkannya, apalagi dipasang di koran itu kan udah komersial ya. Dan akhirnya David Morel pun menggugat Getty Image sama AFP dan menang sekitar 16 miliar rupiah. Oke, kasus selanjutnya yang masih baru. Gimana suaranya? Enggak bagus suaranya, cuma ada kotak abu. Bagus. Bagus sekali. Kurang jelas? Ya, bagus. Jelas, Pak. Di layar ada kotak. Jelas. Oke, kalau saya lanjut ya darinya ya. Ini baru kemarin terjadi, ini bulan Maret 2020. Seorang desainer di Jakarta didenda 12 juta rupiah hanya karena dia menggunakan font sembarangan. Di internet itu banyak sekali font yang bisa kita pakai. Ya, kita download, kita pakai. Nah,
sialnya si desainer ini dia lupa membaca term of condition atau persyaratan penggunaan daripada font tersebut. Ya, ternyata font itu hanya boleh digunakan untuk keperluan personal, sementara untuk keperluan komersial harus bayar. Nah, dia tidak membaca itu. Jadi, hati-hati Bapak-bapak, Ibu-ibu, kalau kita mendownload, jangan malas untuk membaca term of condition. Ya, paling tidak baca readme-nya itu apa, ya, term of use-nya apa, ya. Jangan malas. Kita kadang malas. Kalau malas, ya akibatnya seperti ini. Dia kaget. Desainer ini dia kaget juga. Tiba-tiba ada dari Font Foundry yang mengklaim font tersebut kepada perusahaannya, dan perusahaannya tidak mau tahu gitu. Perusahaannya tidak mau tahu. Yang pakai adalah dia, para desainer itu. Perusahaannya tidak tidak mau mengganti rugi, dan si desainernya sendiri yang disuruh mengganti rugi besar 12 juta. Ya. Itu contoh yang masih baru terjadi. Jangankan perorangan, perusahaan-perusahaan besar juga pernah mengalami kejadian seperti BuzzFeed. Ya, ini ada beberapa kasus. Bahkan selevel Google dan Amazon pun pernah juga dia digugat oleh pihak lain karena masalah hak cipta ini. Di Indonesia juga. Cuman di Indonesia ini yang kasus Google itu tidak sampai ganti rugi karena pengadilan memutuskan itu tidak melanggar, ya, karena untuk memunculkan thumbnail itu gambar kecilnya, ya, bukan gambar sebenarnya. Terus kalau di Indonesia itu biasa, di Indonesia mah bisa kebanyakan banyak biasanya berakhir dengan materai Rp6.000 gitu, ya. Ini juga hanya dihapus saja tanpa ada dilanjutkan dengan ganti rugi. Oke, nah sekarang apa atuh yang disebut dengan hak cipta itu, ya, sehingga orang-orang banyak yang mempermasalahkannya. Nah, ini saya kutip dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta, pasal 1. Menyatakan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif. Nah, ini harus digarisbawahi, eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ya. Jadi hak cipta itu eksklusif, dia otomatis tertanam pada seorang yang menciptakan atau membuat suatu karya tanpa harus dideklarasikan ataupun harus dipatenkan gitu, ya. Jadi secara alamiah hak cipta itu melekat pada si pembuat, si pencipta karya tersebut. Ya, itu menurut di mata hukum. Kira-kira seperti itu. Terus ada dua pihak nih, ada di satu pihak pemilik hak cipta, di satu pihak juga ada masyarakat. Hak cipta harus dilindungi oleh hukum, ya, mengenai hasil ciptaannya, sementara di sisi lain masyarakat juga harusnya bisa dong memanfaatkan apa yang menjadi ciptaan orang tersebut. Nah, bagaimana di sini hukum harus berada di tengah-tengah supaya seimbang, ya, supaya seimbang antara pemilik hak cipta sebagai pembuat suatu karya tersebut dan di lain pihak masyarakat sebagai penikmat atau pemakai daripada hak cipta tersebut. Nah, maka undang-undang memberikan batasan eksklusif, hak eksklusif kepada pencipta itu bukannya tidak terbatas, ya, dibatasi oleh undang-undang. Misalkan untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah, itu dibolehkan, ya. Jadi tidak dianggap melanggar hak cipta selama itu non komersial
tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta, dan mencantumkan sumber. Nah, inilah yang area abu-abu. Kalau misalkan ini putih dan hitam, ini ada namanya area abu-abu. Selama tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta. Ini ada istilahnya fair use. Fair use. Fair use, ya. Penggunaan yang fair. Nah, inilah yang banyak bersinggungan antara boleh dan tidak boleh. Ini area katanya masih abu-abu, gitu ya. Jadi saya pakai kan tidak untuk komersial, gitu. Padahal mungkin ya seperti yang dipakai salon sarjana itu, ya memang untuk memberikan hiburan ke masyarakat dengan video-videonya, tapi kan dari situ dia menghasilkan uang. Berarti sudah komersial, ya. Bisa ramai itu kalau dimasuk ke pengadilannya. Oke, selanjutnya apa itu lisensi, apa itu royal? Lisensi itu izin tertulis yang diberikan oleh pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas ciptaannya atau produk hal terkait dengan syarat tertentu. Ini aja lah, misalkan bapak-bapak, ibu-ibu beli software gitu ya, ini software Windows gitu ya, ini Windows Ori, beli. Nah, beli itu bukan berarti kita jadi pemilik si Windows itu, software itu, bukan. Kita hanya diberikan lisensi untuk menggunakan program tersebut, aplikasi tersebut. Ya, sehingga sewa sebenarnya mah mungkin ya. Kalau beli software itu, kalau kita yang punyanya mah udah aja Windows-nya saya ganti namanya misalkan jadi namanya Arif gitu ya. Pas muncul tuh namanya jadi tulisannya bukan Windows Arif, saya rubah gitu ya. Terus warnanya saya rubah jadi macam-macam dan segala macam bahasanya, jadi pokoknya dioprek. Tidak bisa ya, karena itu bukan milik kita. Kita bisa menggunakan karena kita hanya menggunakan lisensi yang diberikan oleh pemilik daripada software tersebut. Oke, jelas saya kira itu untuk lisensi. Sementara royalti itu adalah imbalan atas pemanfaatkan hak ekonomi suatu ciptaan atau produk terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait. Ini menggunakan imbalan, sisi imbalannya hak keuntungan ekonomis buat si pencipta. Royalti baik seni dari karya visual maupun karya audio visual maupun karya audio. Oke. Nah, sekarang bagaimana agar kita terhindar dari penyalahgunaan hak cipta? Ya, tentu saja yang pertama kita harus kenal dulu jenis-jenis hak cipta di tanah digital. Paling tidak ada 3 jenis ya lisensi dalam dunia digital yang kita kenal. Yang pertama dengan ini pointer ya. Ini ada lambangnya C. Ya, C di bulat huruf C. Ini adalah traditional copyright. Ini jenis yang pertama. Jadi kalau misalkan suatu foto ada embel-embelnya copyright, ya huruf C itu, maka pemilik foto atau gambar memang memegang hak cipta itu secara penuh. Ya, karyanya itu tidak bisa digunakan oleh orang lain, tidak bisa diperbanyak, dipublikasikan tanpa seizin dari pemiliknya. Ini adalah kondisi default. Ya, kalau tidak ada pernyataan lain mengenai hak ciptanya, maka inilah yang dipakai. Ya, jadi karya tersebut milik orang lain, orang penciptanya, tidak boleh digunakan, tidak boleh diperbanyak, dan tidak boleh diapa-apakan. Itu defaultnya, ya, fitrahnya lah kepada satu karya itu seperti itu. Ya, kecuali kalau ada pernyataan lain. Seperti yang kedua ini adalah Creative Commons. Ini adalah satu organisasi non-profit ya yang memperluas manfaat daripada suatu karya orang lain untuk masyarakat. Kira-kira begitulah. Ya, dengan kalau ada foto, video dan sebagainya dengan lisensi CC, tulisan CC itu masuk dalam kategori Creative Commons. Artinya
bisa digunakan, bisa tanpa izin pemilik, atau tapi ada ketentuan tertentu yang harus ditaati ya. Nanti kita akan bahas satu-satu. Oke, yang ketiga adalah public domain. Nah, ini karya cipta yang sudah menjadi milik publik, artinya bisa digunakan, disalin, dimodifikasi, disebarkan secara bebas, bahkan kalau kita gunakan untuk kepentingan komersial. Dengan karya tersebut dan foto tersebut kita bisa menjualnya, menjadikan menghasilkan uang buat kita. Kalau public domain itu bebas ya. Nah, kalau nanti kita bahas satu-satu. Oke, lanjut kita bahas satu, copyright. Ini ada lambang C-nya tadi seperti saya sudah bilang. Kemudian ada logo R dikasih bulat. Itu artinya untuk yang sudah register atau sudah didaftarkan atau sudah punya hak paten. Ya, sudah daftarkan. Ya. Oke. Copyright itu seperti tadi sudah bilang, otomatis dia melekat pada pemiliknya, pemilik penciptanya, pencipta hal tersebut, sesuatu tersebut, karya tersebut. Ya. Sebenarnya tidak perlu didaftarkan, tidak ada yang mewajibkan untuk didaftarkan, tidak juga ada yang mewajibkan untuk diberitahukan atau menuliskan copyright notice, ya, tidak usah, tidak ada yang mewajibkan. Tetapi kedua hal tersebut, pendaftaran dan pemberitahuan, akan sangat membantu kalau terjadi kasus pelanggaran hak cipta. Nah, bagaimana cara menulis copyright notice itu? Kita pasti sering lihat lah. Yang pertama, simbol hak cipta atau kata. Copyright dalam kurung C bulat, ini saya kasih contohnya. Ya. Nah, ini misalkan copyright itu adalah simbol dari hak cipta atau katanya, copyright. Terus tanggal, biasanya tahun ya, tahun 2017. Terus nama penulis atau pemiliknya itu siapa? Ya. Ini contohnya. Terus kemudian pernyataan hak. Pernyataan yang disebut dengan pernyataan hak adalah ini, all right reserved. Artinya semua haknya ada yang menjamin. Dijamin. Jamin oleh hukum maksudnya. Kemudian ada term of use dan sebagainya, itu hanya tambahan saja. Intinya adalah keempat unsur ini untuk pemberitahuan bahwa kitalah pemilik dari satu karya tersebut. Ya, sering kita lihat di website lah. Oke, selanjutnya adalah Creative Commons yang kedua tadi. Creative Commons ini dikeluarkan oleh organisasi nirlaba non-profit yang memfokuskan untuk memperluas cakupan karya kreatif yang tersedia untuk orang lain secara legal. Artinya tidak secara sembunyi-sembunyi, ya. Memang dijamin itu legal, bisa digunakan. Nah, lisensi ini tidak menggantikan hak cipta. Ya, ini jadi bekerjanya secara simultan, berbarengan dengan hak cipta ya. Jadi ini supaya ciptaan orang itu dia lebih banyak manfaatnya bagi masyarakat, ya, tapi tidak dengan cara yang melanggar undang-undang. Ada yang pertama, ini kita bahas selanjutnya adalah jenis-jenis lisensi Creative Commons ya. Ini harus benar-benar kita pahami benar. Yang pertama ada logo seperti orang di dalam bulatan. Ya, ini namanya attribution. Kalau bapak-bapak sama ibu-ibu lihat di internet ya, di satu karya, di satu gambar atau foto, ada yang majang foto ini, gambar logo orang di dalam bulatan, itu artinya attribution atau by, BY tulisannya ya. Nah, ini artinya kita boleh menggunakan, menyalin, atau membagikan hasil karya kita, tetapi harus wajib menyebutkan sumbernya sesuai dengan cara yang ditetapkan oleh si pencipta atau si pemberi lisensi tadi ya. Cara menuliskan sumbernya itu bagaimana? Nah, dia yang menentukan. Apakah disebutkan namanya saja, disebutkan sumber alamat webnya gitu ya, atau dengan cara yang dia tentukan ya. Jadi boleh dibagikan, boleh disalin, boleh kita edit dan sebagainya,
tapi dengan syarat harus menyebutkan sumbernya, si orang yang bikinnya. Oke, jenis yang kedua, non komersial atau disingkat NC. Jadi kadang-kadang di hasil karya itu ada yang pakai lambang, logo ya, seperti ini, ada juga yang hanya tulisannya saja, NC saja. Artinya itu non komersial. Boleh digunakan, disalin, dibagikan, tetapi hanya untuk tujuan non komersial. Ya, ini tanda dolar yang dicoret sebenarnya banyak, ada juga yang pakai tanda euro yang dicoret ya. Nggak tahu kalau di Indonesia RP dicoret mungkin. Macam-macam. Pokoknya intinya lambang mata uang yang dicoret itu artinya si karya tersebut tidak boleh digunakan untuk yang kepentingan komersial ya, boleh hanya untuk non komersial. Oke, yang ketiga, jenis lisensi Creative Commons itu adalah no derivative works atau ND ya. Lambangnya buletan, di tengahnya ada tanda sama dengan. Nah, ini artinya boleh digunakan, boleh disalin, boleh dibagikan, tetapi tidak boleh memodifikasi atau mengubahnya sedikit pun. Ya, maksudnya gini, misalkan ada hasil foto orang atau dalam kurungnya dalam tulisannya SA, lambangnya sendiri gambar buletan dengan tanda panah yang kebalik ya. Ini artinya boleh mengubah konten atau gambarnya, tetapi harus memperbolehkan orang lain menggunakan karya baru tersebut dengan lisensi yang sama seperti aslinya. Artinya gini, kalau misalkan saya punya hasil karya gambar, foto ya atau gambar, saya saya upload ke internet dengan misalkan lisensinya Creative Commons non komersial dan share alike. Nah, artinya nanti boleh dirubah ya, tapi tidak boleh untuk digunakan komersial. Kalaupun sudah kita edit ya, sudah kita rubah, banyak tambahannya bagian dari gambar itu tetap tidak boleh untuk komersial ya. Jadi karya turunannya dari situ harus tetap sama dengan lisensi aslinya. Hei, Gunung. Selanjutnya bagaimana cara penggunaan lisensi Creative Commons biasanya di penggunaannya seperti apa? Kira-kira seperti ini, hampir tidak pernah hanya satu jenis yang diterapkan untuk sebuah karya ya. Biasanya ada beberapa dari yang 4 tadi itu kombinasinya, gitu ya. Nah, seperti contoh misalkan ada Creative Commons seperti ini, logonya CC, BY, ya, CC, ada BY, NC, dan ND. Ini ada berarti 3 jenis dari 4 tadi ya yang dicantumkan untuk sebuah karya. Nah, ini artinya apa? Berarti ini BY artinya boleh digunakan foto tersebut apabila 1 syaratnya menyebutkan pemiliknya atau sumbernya ya. 2 tidak menghasilkan uang atau untuk non komersial dari pemakaian foto tersebut. Terus yang ketiga tidak memodifikasi atau mengubah kontennya. Ya, baik, ngerti ya? Gampang kalau ini ngerti. Oke, ini selanjutnya ini nggak usah lah. Saya juga bisa. Cara penggunaan lisensi Creative Commons. Bagaimana kalau kita menggunakan yang ambil dari internet terus setelah diteliti menggunakan lisensi. Kita harus menuliskan yang pertama penciptanya atau pemilik fotonya ya siapa, yang kedua judul fotonya apa, kalau ada judul fotonya,
terus yang ketiga tipenya, tipe lisensinya apa, terus copyright notice-nya, ya, jika ada dari penciptanya. Contoh, foto gitar by John Mayer dengan lisensi CC BY SA. Kita kalau menulis ya, terus penempatannya di mana? Biasanya ada di dalam fotonya sendiri atau di bawah fotonya, atau kalau dalam satu halaman nanti di halaman bawahnya. Ya, gantung untuk perintah. Nah, sekarang jenis yang ketiga, public domain. Bisa menggunakan, menyalin, memodifikasi, dan menyebarkan fotonya secara bebas, bahkan untuk kepentingan komersial. Nah, kira-kira jenis karya seperti apa yang masuk ke ranah public domain ini? Bebas sekali. Nah, ada 4 alasan. Yang pertama, sudah kadaluarsa. Nah, ini masalah kadaluarsa ini beda-beda nih tiap negara. Di Indonesia sendiri, menurut hukum yang Indonesia, yang namanya kadaluarsa suatu karya adalah jika pemiliknya atau pembuatnya sudah meninggal lewat dari 70 tahun. Jadi kalau buku-buku, saya pikir kalau misalkan hasil karya tahun 50 ke sana, yang penulisnya sudah meninggal 50 tahun 1900 sebelum 1950 dari sekarang ya, berarti hasil karyanya besar kemungkinan itu sudah masuk ke public domain, sudah masuk ke ranah domain. Bisa di copy, bisa diperbanyak. Ya mungkin makanya kalau misalkan yang kita tahu kitab-kitab hasil karya ulama yang dulu, Sapina dan sebagainya gitu ya, tidak ada yang harus bayar ke siapa, royalti. Kalau mau perbanyak saja. Ada percetakan, masuk percetakan gitu ya, perbanyak saja tanpa harus membayar royalti, karena sudah kadaluarsa, sudah masuk public domain. Oke, selanjutnya yang tidak memperbarui hak ciptanya. Kalau misal seperti di Amerika itu 95 tahun setelah diterbitkan, kalau misalkan foto ya, bedanya. Nah, seperti gambar Walt Disney itu, kalau menurut hitungan tahun 2024 itu sudah jadi masuk ke public domain. Ya. Jadi sudah bukan miliknya Walt Disney lagi, itu Mickey, Minnie Mouse itu. Menurut perhitungan ya, karena 95 tahun itu sudah expire. Ya. Nah, tapi di Amerika ada kewajiban tahun ke-25 harus diperbarui. Tahun ke-67 harus diperbarui. Ya, seperti itu. Nah, kalau tidak diperbarui, otomatis dia masuk ke ranah public domain, milik publik, boleh diapa-apai. Ya. Jadi nanti tunggu saja tahun 2024, kalau tidak salah, mau bikin baju motif Mickey Mouse, mau bikin apa tentang gambar-gambar Mickey Mouse, itu tidak usah takut lagi untuk untuk hak ciptanya, karena menurut aturan itu sudah masuk ke ranah public domain ya. Oke, selanjutnya orang sengaja mendedikasikan karyanya menjadi domain publik. Jadi milik publik. Saya sengaja bikin foto atau bikin karya lukisan, tapi didedikasikan untuk menjadi domain publik. Ya, ada orang-orang yang memang membuat satu karya untuk dinikmati secara bebas oleh masyarakat. Ya, nanti kita lihat contohnya beberapa. Oke. Selanjutnya adalah tidak memenuhi syarat untuk masuk ke hak cipta. Misalkan nama, ya tidak bisa nama itu dijadikan paten, hak paten itu. Nama Agus, nama Asep dipatenkan, nanti hanya Pak Agus itu yang pakai. Tidak boleh orang lain pakai nama Agus, tidak bisa ya. Kalau nama itu tidak memenuhi syarat untuk diterapkan copyright, hak cipta, atau untuk suatu ciptaan yang belum diwujudkan. Misalkan saya mau bikin motor dengan bahan bakar air, misalkan. Saya daftarkan ke hak paten. Tidak bisa. Kenapa? Karena masih angan-angan, belum
terwujud ya, jadi belum memenuhi syarat. Kalau sebelum terwujud tidak bisa itu dipatenkan. Sudah terwujud baru bisa dipatenkan. Oke, ini ada beberapa simbol yang menunjukkan bahwa suatu karya atau suatu dokumen itu adalah masuk public domain. Ada huruf C yang disilang ya, artinya lawannya dari copyright. Ada tulisan DP ini, bukan Dewi Persik, ini public domain sebenarnya, bacanya PD bukan DP. PD. Terus ada juga yang seperti ini, public domain. Ada yang seperti ini, ada yang huruf 0 gitu ya. Menunjukkan bahwa dia tidak ada lisensi apapun. Jadi bisa bebas digunakan. Semacam. Oke. Selanjutnya ada berapa, kita jangan takut. Banyak di internet itu ada 227 juta foto berlisensi Creative Commons yang tersedia di internet. Dan 30% diantaranya bisa digunakan untuk keperluan komersial. Ya, yang takut. Ini beberapa situs yang menyediakan foto atau gambar berlisensi Creative Commons. Ada Wikimedia, Flickr, Pexel, Unsplash, Pixabay. Ini ada 1,7 juta foto high resolusi ya, dan gratis. Dan Max Pixel banyak. Baik, nah bagaimana caranya kita supaya aman mencari foto di internet? Nah, ya, karena secara default, secara bawaannya, Google itu tidak membedakan apakah gambar itu copyright, ataukah gambar itu public domain, atau gambar itu atau foto itu adalah Creative Commons, itu tidak dibedakan. Semua yang ada di dunia maya ini sama Google akan ditampilkan. Ya, tidak peduli itu apakah lisensinya bebas digunakan atau tidak. Nah, gimana caranya supaya kita bisa mencari foto atau gambar yang sesuai dengan keinginan kita? Ya, lisensinya maksudnya. Oke, ini misalkan kalau kita cari gambar, bisa lihat di image ya, cari image, terus kita cari setting. Lihat setting, setelah setting, ini di pencarian gambar ya, pencarian gambar. Nah, ini pencarian gambar. Misalkan saya kemarin cari makrame ini gambar. Nah, saya tidak ingin gambar saya itu nanti punya orang, ya, punya hak cipta. Saya setting, terus klik cari advanced ya, advanced, terus lihat di paling bawah ini ada usage right. Nah, ini yang harus kita filter ya. Kita filter supaya gambar yang kita itu gambar-gambar yang ini. Misalkan, nah ada free to use or share, free to share or, nah bahkan free to use, share or modify even commercially. Berarti artinya bebas digunakan, dibagikan atau dimodifikasi bahkan untuk kepentingan komersial. Ini bisa kita filter. Gambar-gambarnya nanti yang muncul yang mana sesuai dengan keperluan kita ya. Kalau kita mau bikin buku atau mau bikin sesuatu yang nantinya akan menghasilkan uang, kita cari harus yang sesuai. Jangan sampai nanti kita dapat uangnya bikin buku misalkan dengan menggunakan gambar yang dari internet, ternyata haknya bukan untuk komersial, dapatnya berapa, nanti dapat dendanya berapa, lebih rugi ya. Jadi lebih baik kita telusuri dulu biar aman. Nah, gitu. Gunakan filter untuk pencarian image setting, advanced search, usage right, dan kemudian pilih lisensinya sesuai dengan kebutuhan kita. Ini salah satu contoh ya, saya ngambil kemarin dari Pixabay. Ini seperti ini.
lisensinya. Dia hanya berharap say thanks to the image author. Hanya mengucapkan terima kasih. Apa? Nah, credit isn't required. Itu menyebutkan beda-beda. Jadi di luar Creative Commons tadi banyak orang sebagai patokan tadi aja yang Creative Commons yang 4 jenis itu. Dan sebenarnya turunannya banyak lagi. Oke. Ya, Bu, halo. Ibu ini sudah kelamaan tidak? Udah habis ya waktunya ya? Baiklah, ini aja tuh. Kalau ada monyet selfie, Halo Pak Arif, halo. Suaranya hilang ya Pak. Suaranya hilang ya Pak. Halo. Halo Pak Arif, hilang suaranya. Ya baik para pemirsa, saya ada Bu. Kalau Kalau Bapak Bu ada Irni? jelas. ya Pak. Ya Pak. Iya baik para pemirsa, Pak Arif ini rada melap sedikit. Iya. Ya. Halo Pak Arif, baik Ibu, sangat menarik sekali itu yang memang kita juga tidak tahu. Kalau ada foto ngambil saja ya. Untung saja mungkin karena belum ada komersial atau belum ketemu. Nah sekarang nggak akan, jadi kita lebih hati-hati lagi dalam menentukan atau mengambil gambar atau video orang lain. Ya, ya Bapak Ibu, karena Pak Arif, halo Pak Arif. Masih belum ada suaranya ya Pak. Masih belum ada suaranya Pak Arif ya. Dari beberapa tayangan tadi ada copyright ya. Ada lisensi yang macam-macam yang bisa digunakan oleh kita atau digunakan dengan batasan-batasan tertentu atau mungkin dilarang sama sekali. Jadi kita harus tahu kode-kodenya, di antaranya ada kode-kode untuk karya-karya dari foto dan video. Barusan Pak Arif mau menjelaskan tentang foto kera, foto hewan. Foto ini apakah itu Iya. tidak punya lisensi atau tidak, tapi keburu melelep ya. Iya Pak. Ya itu juga cukup menarik, jadi kita mendengarkan terus tanpa ada ini karena memang materinya sangat menarik sekali untuk disimak oleh kita. Halo Pak Arif, sudah ada Pak Arif? Ya Pak Arif kayaknya gangguan. Ini dari 13.15. Ya, halo Pak Arif. Halo, suaranya melelap, Pak Masih Arif. belum Masih belum kelihatan suara Pak Arif. Ya, Bapak Ibu masih di standby. Kalau ada yang menanyakan Pak Arif, ini juga ada atensi dari rekan-rekan yang dari sini. Oke. halo. Katanya tolong di-share Pak Arif ya. Saya putus ya tadi ya? Ya, putus-putus. Iya, Pak ya. Arif. Selamat Apa? bergabung lagi gitu ya. Di dunia maya ini Pak Arif. Baru dari tadi Lanjut apa? lagi, Pak? Dari tadi Enggak, apa dari menerangkan mau matok kera, Pak Arif. Dari bau matok Oh, kera dari itu. gitu ya. Oke. Iya, dari sana Putus. melelep. Pak Arif suaranya tidak ada. Ya, para pemirsa, kita lanjut Oh. lagi dengan Pak Arif. Sudah kembali. Lanjut aja. Ini Silakan masih ada Pak Arif, waktu. tayangan di share. Waktunya ini tadi kan jam 13.30 ya. Agak terlambat 15 menit, jadi Ya. masih ada 15 menit lagi Pak Arif. Masih ada 15 menit lagi. Ini masih menarik Kak materi. Masih menarik Pak Arif.
ini sangat menarik sekali karena memang saya saja memang sudah tahu ada lisensi, tapi dengan adanya tadi kode-kode ya, itu saya baru tahu. Ya. Oh, ini copyright itu CR gitu ya, saya ada ini. Ya silakan Pak Ya. Arif, mungkin 5 menit lagi lah Pak Arif bisa menjelaskan tadi sempat penasaran juga untuk kerak. Kera. Silakan Pak Arif Kerak ya. itu ya. Nanti Penasaran mungkin dengan 10 menit foto kerak. sebelum ditutup. Ya oke Pak Arif, mangga silakan. Kelas sebentar, saya jadi susah nge-share ininya apa? Susah Ya. nge-share slide-nya. Ya, sambil di-share sambil cerita saja Pak Arif, boleh cerita yang foto Oke. kerak itu bagaimana? Oke. Ya, ini karena saya mohon maaf ini slide-nya tidak bisa muncul lagi. Jadi ini memang slide terakhir saya, Pak. Jadi ini Ya, itu slide-nya kasusnya terjadi sedang di kita berusaha. sebenarnya di Ya, kasus Indonesia Naruto sebenarnya monyet ini hitam terjadi. dari Sulawesi. Ya, silakan Pak. Sekarang ada itu. Ya, Slide-nya nampak lagi. ada, Siap. ada. Ada, siap. Lanjut, Pak Arif. Saya sabut itu. Ya, ada ngalap deui. Naruto, sebentar. Tadi mah ayah nyanyi mah. Ngalap deui. Ngalap deui. Ya. Nyanyi mah tadi ayah. Naruto-nya takut ini, Pak. Kalau orang. Ada Pak. Ada sekarang, silakan Pak Arif. Lanjut. Oke, ya. Jadi terjadi di Indonesia sebenarnya tahunnya dari 2013 apa 2014 dan ini kasusnya panjang sekali gitu ya, sampai beberapa tahun berlarut-larut karena memang pengadilan di Amerika sendiri ini baru kasusnya dan menjadi perhatian dunia hukum gitu ya, karena memang sepertinya sederhana itu kasusnya tetapi memerlukan pertimbangan hukum yang sangat jelimet gitu ya. Seorang kera dia foto selfie gitu ya, ngambil foto selfie sendiri. Nah, dipertanyakan yang punya hak ciptanya, pemilik lisensinya siapa? Si keranya sebagai pembuat fotonya ataukah orang yang punya kameranya ya, atau otomatis dia masuk ke public domain. Ya. Nah, ini si fotografernya dia sendiri meminta ganti rugi ke Wikipedia ya, karena Wikipedia dan TechDirt yang menampilkan gambar tersebut di internet. Nah, TechDirt dan Wikipedia itu dia tidak mau membayar karena mereka menganggap royalti foto itu adalah milik dari si monyet itu sendiri. Nah, apakah kasusnya selesai di situ? Ternyata tidak. Nah, ada sebuah organisasi PETA namanya, People for Ethical Treatment of Animal. Dia membawa kasus ini ke ranah hukum. Jadi dia merasa menjadi wali daripada si monyet tersebut, ya, karena organisasi memang mengurus tentang binatang, ya. Dia merasa jadi wali dan mengajukan kasusnya itu ke pengadilan. Nah, tahun 2016 ternyata pengadilan di California memutuskan karena hukum di Amerika ternyata menyatakan bahwa yang punya hak cipta itu harus orang yang minimal yang berakal lah. Jadi orang gila pun selfie dia tidak akan punya hak cipta. Ya. Jadi cek orang mah cek Islam mah no baleg, akil balik lah gitunya. Itu baru bisa mendapatkan hak cipta. Ya, kalau enak orang gila gelo agama sebagaimana bagusnya pun dia tidak akan pernah memiliki hak ciptanya. Demikian juga binatang. Jadi pada tahun 2016 pengadilan di California, pengadilan negerinya itu memutuskan bahwa David Slater yang menang sebagai pemilik dari kameranya ya, dan si Wikipedia harus membayar pada dia ganti rugi. Besarnya saya tidak tahu, mungkin bisa dilihat lagi nanti cari-cari di internet. Nah, kemudian si PETA ini yang menjadi wali, merasa jadi wali si monyet itu, dia tidak terima. Dia banding ke pengadilan tinggi di Amerika sana. Nah, tapi untungnya di tengah proses itu kan lama proses itu ya, sampai bertahun-tahun. Akhirnya si PETA ini sama David Slater ini damai. Ya. Jadi si David Slater ngasih 25% hasil dari ganti rugi itu ya untuk digunakan organisasi PETA untuk melindungi habitat si Naruto ini di
Sulawesi Utara. Kira-kira begitu akhir dari cerita si monyet Naruto itu. Ya, mungkin demikian, hatur nuhun materinya. Sekian dari saya, mangga dikembalikan kepada moderator. Ya, masih ada Yang mau waktu kira-kira 11 menit lagi. Bapak Ibu, silakan, apakah ada komentar atau usulan atau pertanyaan? Mangga silakan acungkan tangannya, atau mungkin bisa chat. Dari beberapa chat kita bacakan ya. Selamat bergabung Pak Maya katanya ya. Pak Ibu, maaf saya datang terlambat. Pasainya sudah di-share sebelum. Presesinya sudah di-share atau belum? Sudah ya, silakan itu diisi presesinya bagi yang belum, Bapak Ibu ya. Bapak itu di Ya. chat juga ada dari Pak Maya Ya, di chat pertanyaan. juga ada, silakan. Materinya bagus, sayang suaranya terputus, Pak Yayat. katanya materinya Pak luar Yayat juga biasa. sudah Makasih ini. Pak Arif. Ilmunya keren. Nah, jadi bisa bagi-bagi itu ya, presentasinya itu bisa dibagi-bagi. Dari Maya Kusnadi, Manonjaya, bagaimana cara melegalkan produk? Bagaimana cara mengetahui produk kita dibajak? Minta PDF-nya, di-share PDF-nya ya, atau tadi PPT-nya ya. Itu Pak Arif ada pertanyaan, bagaimana cara melegalkan produk dan bagaimana cara mengetahui produk kita dibajak atau tidak oleh orang lain. Ya, mangga Pak Arif. Halo Pak Arif. Ya, baik, saya akan coba menjawab ya pertanyaan. Ya, ada suaranya? Ayah? Ada, siap. Baik, terima kasih Pak moderator atas waktunya. Saya akan coba menjawab untuk pertanyaan yang ada di chat itu ya dari Pak Maya Kusnayadi. Yang pertama, bagaimana cara melegalkan produk? Maksudnya kita punya produk terus ingin dilegalkan, atau kita menggunakan produk orang lain terus kita ingin legal dalam cara yang legal. Saya kira gitu aja lah ya. Saya anggap seperti itu ya. Saya asumsikan bagaimana kita menggunakan produk atau hasil karya orang lain tetapi dengan cara yang legal. Kira-kira begitu mungkin ya pertanyaannya ya. Ya, mungkin seperti itu. Nah, kalau misalkan taruhlah ada foto atau gambar yang kita dapat dari internet, tapi kita akan ingin menggunakannya secara legal. Ya, yang pertama harus kita lakukan adalah melihat dulu lisensinya dari karya tersebut apa, dari foto itu, dari gambar itu lisensinya seperti apa. Ya, jadi kita jangan malas melihat term of use, ya, aturan penggunaan atau readme-nya paling tidak ada, kalau enggak ya ada readme-nya, syaratnya apa penggunanya, karena sekarang banyak sekali yang berlisensi Creative Commons ya, CC itu banyak, tapi pasti ada syaratnya. Nah, kita harus kalau kita harus menaati ya syarat-syarat daripada itu. Misalkan kalau tidak boleh digunakan untuk komersial ya, kalau misalkan kita mau bikin buku nih, mau bikin cover buku, nah ngambil foto dari internet ternyata dia tidak boleh komersial, ya jangan kita gunakan. Bagaimana caranya kita bisa menggunakan tapi kita ingin menggunakannya gitu. Nah, kita harus menghubungi si penciptanya dan kita nego. Kita harus mau pakai untuk komersial, kita harus bayar berapa. Ya, karena sekecil apapun hasil karya orang lain itu adalah hal ya. Kira-kira seperti itu. Jadi kita harus tahu apa jenis lisensi yang diterapkan pada karya tersebut. Pasti kita bisa menggunakannya secara legal. Ya. Oke, yang kedua, tapi saya kira kebanyakan untuk pendidikan, untuk pengajaran dan sebagainya itu biasanya itu kan masuknya non komersial, itu tidak melanggar hukum, kecuali kalau ya kita pakai bikin cover buku yang dijual, itu kan sudah bernilai ekonomis ya, itu nggak boleh. Ya, walaupun tujuannya kita untuk menyebarkan ilmu, tapi kalau sudah bikin satu buku dijual menghasilkan uang, itu sudah komersial ya. Kira itu tidak boleh.
Oke, yang kemudian yang kedua, bagaimana cara mengetahui produk kita dibajak? Nah, ini sebenarnya harus kita mencari, ya, seperti kemarin, ya, YouTube juga sebenarnya tidak bisa langsung, walaupun dia ada perlindungan secara algoritmanya, ya, secara otomatis ngecek apakah suatu video itu dia bajakan atau tidak, hasil karya orang lain atau tidak, tapi itu masih bisa diakali dengan cara-cara beberapa cara lah ya. Nanti kita bisa ngobrol lebih banyak caranya mengelabui seperti apa. Tapi begitu ada aduan, ya, begitu ada aduan, nah itu pasti akan ditanggapi oleh YouTube. Ya. Begitu ada aduan, maka kemarin juga kasus calon sarjana itu, bayangkan sudah menghasilkan 60 triliunan per tahun, harus disuspend, ya, gara-gara dia memakai karya orang lain dan ada yang komplain gitu, ada yang apa? Ada yang keberatan gitu, karyanya dipakai oleh si calon sarjana itu. Jadi seperti itu. Jadi kalau di kita mungkin itu masuknya delik aduan, ya. Saya bukan ahli hukum, cuman ya sedikit pernah dengar lah gitu ya. Jadi kalau tidak ada yang mengadukan ya tidak masalah. Tapi kalau ada yang mengadukan ya itu masalah. Kira-kira seperti itu. Oke, yang kedua, yang selanjutnya, kalau kita upload foto, bisakah itu juga mendapatkan lisensi? Sebenarnya kita yang menentukan lisensinya itu. Ya. Kita yang menentukan. Kita upload, kita tentukan lisensinya bahwa ini adalah Creative Commons. Boleh diambil, boleh digunakan asal menyebutkan sumbernya. Itu kita yang menentukan. Ya. Boleh di copy, boleh disebarkan, tapi tidak boleh dikomersialkan. Kita yang menentukan. Pasang aja logonya seperti itu, ya. Nanti orang kalau ada masalah kita bisa komplain. Kenapa sudah kita kasih syarat seperti ini, Anda masih tetap menggunakannya juga, ya. Itu untuk karya-karya yang karya-karya digital. Tapi kalau misalkan ingin lebih aman lagi, misalkan karya kita strike secara keras, kita tidak mau ada orang lain yang pakai, ya kita daftarkan lah trademark, hak paten, daftarkan ya copyright-nya. Seperti itu kira-kira. Nanti ada tulisan R-nya bahwa kita sudah register, sudah terdaftar. Orang akan hati-hati gitu. Kalau sudah ada logo R, akan sangat hati-hati. Menggunakan logonya pun harus izin. Harus disebutkan bahwa logo yang ditampilkan di sini adalah milik dari perusahaannya masing-masing dan sebagainya. Paling tidak ada seperti itu. Foto di FB, foto di Twitter sama juga, itu bukan milik kita. Jadi semua foto dan sebagainya itu melekat secara otomatis, secara eksklusif kepada penciptanya, kepada pemiliknya. Tidak boleh digunakan. Kalau tidak ada pernyataan tidak boleh digunakan, kalau tidak ada pernyataan, itu otomatis dia tidak boleh digunakan. Gitu kalau menurut saya. Ya, kalau yang saya baca juga seperti itu. Kalau yang tadi diterjemahkan dari undang-undang tentang hak cipta juga seperti itu. Ya, ini ada yang kemarin asik sebenarnya ini ngobrol ini. Kemarin rada rame di Twitter ya, ada seorang seorang seleb tweet gitu ya. Dia yang menayangkan foto tentang orang yang pakai kebaya gitu ya, dengan berita dan dibandingkan dengan yang inilah. Pokoknya pakai kebaya aja. Nah, ternyata si yang dipoto itu komplain. Tolong dong itu dihapus tweetnya. Saya keberatan karena itu foto pacar saya. Kenapa Anda seenaknya saja pasang di Twitter gitu ya, walaupun dengan narasi yang lain. Nah, dia menjawab dengan apa? Dengan apa? Seperti nih, yang di YouTube semua foto yang ada di Google katanya public domain. Setelah saya lihat ternyata dia salah mengartikan gitu. Jadi bahasa Inggrisnya mungkin kurang bagus. Jadi yang saya pahami, yang semua pahami kebanyakan gitu ya, bahwa Google itu di term of use-nya mengatakan bahwa semua gambar, foto dan sebagainya yang dicari dihasilkan dari pencarian Google itu tidak dibedakan mana yang copyright, mana yang Creative Commons dan sebagainya.
mesum ditampilkan. Bagaimana supaya kita tidak menampilkan yang copyright? Tadi sudah saya bilang tadi, harus pakai advanced search, ya. Email, setting, advanced search, baru kita lihat. Kita filter gitu ya, kita filter mana saja yang harus ditampilkan. Kira-kira seperti itu. Iya, baik Pak Arif, terima kasih. Ya, masih ada 1 menit lagi. Oke, terima kasih Pak Arif. Semuanya. Ya. Oh, ini ada. Oke, terima Ini kasih sebenarnya- Pak Arif. Kalau saya mencari foto gratis dari Pixabay, ya. Iya. Itu sudah. Ya, aman, boleh. Baik. Ya, boleh satu lagi Pak Iyat, Pak enggak? Silakan Pak. Hatur nuhun. Pak Arif, aduh ya materi teh mana dipika seneng pisan. Sapertos nama pamit tiasa bertemu langsung mah jigana seueur naroskeun nya. Resepnya diskusinya Pak ya. Sambil Ih, kita iya, Mak. belajar Pak. Pugu ieu teh anu dicari kusim kuring Pak Arif. Oh, Nu dipilari pisan. Pertarosan mah seueur ieu we salah satu aja. Pak Arif, kan saya punya dokumen anak murid, kan saya udah biasa dari ngajar tahun 90 itu saya itu biasa memfoto anak-anak sampai sekarang. Nah, upami eta engke foto-foto anak murid yang dulu atau yang sekarang diuploadkan, nah kedah izin heula ka yang bersangkutan, itu saja dulu. ya. Iya Pak Arif, bagaimana? Katanya mau anak Bapak Nah, Yayat kalau ini ini punya mah- foto. Halo? Benten ya Pak. Ini mah ini foto berkaitan dengan objek yang dipoto, bentennya banyak. Ya. Dengan objek yang dipoto. Berkaitan dengan objek yang dipoto ya. Ya. Mohon Betul? murid-murid di kelas dipoto gitu. Ya. Oh, Ya, bagaimana itu Pak Arif? Halo? ya, kalau itu Halo. menurut saya hak cipta. Ya. Hak cipta Bapak gitu ya. Halo. Ya, Hak Pak. cipta pemoto Pak Yayat. Aya. Ya, Halo. Kumaha? Ada. Halo. Suarana. Aya. Putus-putus, Pak. Itu mah mungkin berkaitan dengan objek yang dipoto ya Pak ya. Dengan Mun siswa objek yang gitu, dipoto. siswa. Iya. Jadi sebenarnya pemilik fotonya itu sendiri adalah yang memotretnya, tapi objek yang difotonya itu kan perlu dipertimbangkan juga apakah keberatan Iya. atau tidak. Ya, saya kira itu harus tetap minta izin ke objek yang difotonya karena walaupun fotonya milik kita, tapi objek yang difotonya gitu kan bukan milik kita. Jadi kalau tidak keberatan, ya kalau misalkan saya era keur ololeho dipoto tiba-tiba ayeuna ditampilkan dina ieu gitu kan, bisa saja dia menuntut gara-gara siapa yang ngasih izin foto saya ditampilkan, itu saya tidak ngasih izin. Oh, jadi kita Berkaitan bisa dengan tetap objek yang iya. Jadi kita bisa digugat ya Pak Arif ya? Pak Arif? bisa aja Pak, bisa aja kan, itu bukan hak ciptanya, tapi di keberatan karena misalkan mempermalukan nama baik dan sebagainya. Pasalnya di situ, bukan kena ke pasal copyright-nya. Ya. Kalau copyright-nya sendiri, pemilik fotonya itu ya itu yang fotonya kan, yang megangnya. Tapi itu berkaitan dengan objek yang difotonya. Objek. Saya kira Pak Arif begini. Siswa itu ada 30 orang, ya siswa itu ada 30 orang. Nah, dari 30 itu 29 setuju diupload, nah 1 tidak setuju. Bagaimana cara penanggulangannya? Penanggulangannya berarti yang satunya itu jangan dimasukin aja Pak, potong. Dipotong gitu? Dipotong Iya, atau ditutup diedit mukanya aja. Pak? Tutup Tapi aja mukanya. posisinya Aja. posisinya ada di tengah Pak. Ditutup. Posisinya tuh Ya. ada di tengah. Jadi jantan dia mah nggak mau total ingin dihilangkan gitu. Moal tiasa ada aya saalit gitu. Gimana? Sama tiasa keabikeun ku abi tiasa. Insyaallah. Oh, sip.
kedah panjang Pak Arif, abi mah sangat soalnya abi ngadamel YouTube teh aya memang abi sok ngalebetkeun ulang ceramah ada yang sampai nu ninggalna teh dugi ka 30.000 lebih. Nah, halo. Halo, ya, terus Pak. Nah, abi sok re-upload ceramah, ada yang sampai sudah mencapai 30.000 lebih anu ninggal, tiba-tiba jadi nggak ada itu. Nah, maksudnya bilih aya anu ngagugat ka SIM kuring kumaha eta? Ya, itu ceramahnya ceramah Bapak. Oh, sanes, ceramah orang lain. Oh, ceramah orang lain gitu. Iya, Tiba-tiba tuh aya Tapi- naonna maksudna Pak. hilang videonya. Ada Oh, yang di- ngehapus. Oh, dihapus ku itu punten Pak. Mohon teu aya we kitu dina channel Di mana, SIM Di? kuring teh jadi teu aya. Di YouTube. Oh, dan Di YouTube. otomatis, Pak. Di YouTube. Kalau misalkan otomatis di jangan pami aya laguannya lagu anu copyright, misalkan orang bikin video backsoundna lagu anu memang copyrightnya, itu otomatis akan di mute sama si YouTube, akan dimatikan suaranya ya. Jadi diganti dengan suara lain atau malah kan tidak ada. Kalau misalkan ceramah dan itu misalkan apa memang orangnya tidak bolehkan itu di upload, maka otomatis juga akan dihapus juga oleh YouTube ya. Jadi YouTube bisa mensuspend, menghapus, mengurangi dan sebagainya karena dia memang milik dia gitu itunya servernya. Jadi dia bisa menentukan hukuman apa saja terhadap membernya. Iya. Hatur nuhun, mungkin udah penasaran mah masih banyak, nanti dilanjutkan di lain waktu. Kedah langsung Bari. Mohon ya waktu Ya, siap. sami. Siap. Udah sampai ngopi. Pak, Ya, halo. kami aya Halo. waktu ya. Buka Mohon. di myquiz.com. Kodena 048064. Oh, anu dina tampilan di dia. Materina tidak tadi nu ku abi didugikeun. Siap, 10 siap. pertanyaan paling 5 menit lah. Paling 5 menit lah. Oh. Paling waktu 1 menit. Dan soal-soal kuis. Iya. Aya hadiahan teh ya, Pak. Kedah kami asli gitu naon lah. Kebian. Aya hadiahan, Pak. Iya, siap. Baik Pak Arif dan kawan-kawan. Dan Waktu sudah lebih 7 menit ya, sudah lebih 7 menit tetapi masih terus. Ini sudah lebih 7 menit tapi kita masih terus di sesi nusanesnya. Ya, insya Allah mudah-mudahan di sesi lain kita lanjutkan. Baik Bapak Ibu dan pemirsa semuanya yang ada di rumah saja. Terima kasih atas asistensinya, terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih juga kepada semuanya dan kami kembalikan kepada host. Silakan host. Terima kasih, Bapak. Ada suaranya? Ada? Ada, cukup jelas. Oh, ada, Bagus. cukup jelas. Terima kasih narasumber. Wah, materinya sangat menarik sekali, benar. Jadi menambah ilmu hari ini tentang bagaimana tentang hak cipta dan juga lisensi yang biasanya kita asal copas, sekarang harus lebih teliti juga lihat simbol-simbol yang mengiringi dari apa yang kita akan copy atau kita akan bagikan. Terima kasih juga kepada Bapak Moderator Pak Haji Dudi sudah memimpin acara ini, mengatur acara ini sehingga acara berlangsung sangat menarik sekali. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih kepada Bapak, Ibu partisipan. Terima kasih kepada Pak Alam. Terima kasih kepada Ibu Nur. Terima kasih untuk semuanya dan partisipasi semuanya.
kita tutup acara ini dengan bacaan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Arif, tolong di-share PPT-nya, Pak Arif.